Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi hari ini, eh, Bapak ingin mengajak Anda memahami bahwa penelitian pendidikan tidak bisa dipisahkan dari data. Banyak keputusan pendidikan selama ini sering diambil hanya berdasar asumsi atau perasaan. Padahal, di dunia pendidikan membutuhkan dasar yang lebih objektif. Nah, disinilah pentingnya memahami konsep data sejak awal. Hari ini kita akan membahas bagaimana data bekerja dalam penelitian pendidikan luar biasa. Kita tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi tentang bagaimana informasi tentang anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas dapat dikumpulkan, dipahami, dan digunakan untuk membantu perkembangan mereka secara lebih tepat. Nah, coba kita bayangkan bagaimana mungkin seorang guru dapat menentukan intervensi terbaik jika ia tidak memiliki data yang jelas tentang kondisi siswanya. Nah, disinilah letak pentingnya materi kita pada hari ini sebagai fondasi berpikir ilmiah dalam dunia pendidikan. Pada pertemuan ini, kita akan bergerak secara bertahap. Kita mulai dari memahami apa itu data, kemudian mengenali jenis dan skala data, sampai akhirnya memahami teknik pengumpulan data yang sesuai konteks pendidikan luar biasa. Nah, Bapak ingin Ananda melihat bahwa setiap bagian materi itu saling terhubung. Ketika kita salah memahami jenis data, maka teknik analisis yang kita pilih juga bisa salah. Begitu pula ketika teknik pengumpulan datanya tidak tepat, maka hasil penelitian menjadi tidak akurat. Karena itu, hari ini kita bukan sekedar menghafal definisi, kita sedang membangun cara berpikir ilmiah yang nantinya sangat dibutuhkan saat penelitian maupun praktek sebagai guru PLB. Oke, tujuan pembelajaran hari ini bukan hanya agar Ananda mampu menyebutkan jenis data atau skala data. Yang lebih penting adalah Ananda memahami bagaimana data digunakan untuk mengambil keputusan pendidikan secara bertanggung jawab. Sebagai calon pendidik dan juga peneliti, Ananda perlu memahami dan juga memiliki kemampuan bagaimana membedakan data yang relevan dan data yang tidak relevan. Dalam dunia PLB, keputusan yang salah dapat berdampak besar pada perkembangan anak. Nah, karena itu, Bapak berharap setelah pertemuan ini Ananda mulai lebih peka lagi terhadap pentingnya data dalam setiap proses pendidikan. Oke, sekarang Bapak ingin mengajak Ananda memikirkan satu hal sederhana. Ketika seseorang mengatakan bahwa suatu metode pembelajaran berhasil, pertanyaannya adalah berhasil menurut siapa dan berdasarkan apa? Nah, tanpa data, semua hanya menjadi opini pribadi. Penelitian ilmiah membutuhkan bukti yang dapat diamati, diukur, dan dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah data menjadi sangat penting. Dalam pendidikan luar biasa, kita tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan. Kita perlu melihat perkembangan anak secara nyata melalui data yang terkumpul secara sistematis. Oke, data pada dasarnya adalah informasi yang dikumpulkan untuk membantu kita memahami suatu fenomena. Namun data bukan sekedar kumpulan angka atau catatan biasa. Data harus relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks PLB ya, khususnya untuk PLB, data ini bisa berupa nilai siswa, perilaku siswa, hasil observasi kita terhadap siswa, ataupun juga lingkungan, ataupun juga pembelajaran, atau bahkan rekaman perkembangan kemampuan tertentu. Nah, semua itu menjadi dasar untuk memahami kebutuhan peserta didik. Coba kita renungkan bersama, tanpa data yang baik, bagaimana guru dapat mengetahui apakah
intervensi yang diberikan benar-benar membantu perkembangan anak. Dari mana dia bisa tahu? Nah, jika datanya salah, maka tentu akan menjadi kesulitan atau tingkat kepercayaan terhadap hasil yang didapatkan oleh guru itu tentu akan diragukan. Oke, selanjutnya jenis data. Nah, di sini ada data kuantitatif. Nah, ini mencakup angka yang dapat dihitung atau diukur. Nah, ini memungkinkan analisis statistik yang kuat. Nah, jadi kalau misalnya angkanya jelas, berapa misalnya nilai siswa 80, nah itu kan jelas ya. Nah, sebaliknya, data kualitatif ini berfokus pada kategori atau deskripsi karakteristik yang memberikan wawasan mendalam. Contohnya misalnya, oh anaknya ini eh, sering datang, namun dia selalu terlambat. Nah, itu deskripsi. Tapi kalau misalnya data, oh dia terlambatnya 3 kali dalam 1 minggu. Nah, tentu ada perbedaan di sana ya. Ini untuk data kuantitatif, misalnya jumlah siswa yang mampu membaca huruf dengan benar selalu diberikan metode pembelajaran tertentu. Kemudian nilai hasil tes matematika siswa berkebutuhan khusus. Kemudian ini tak terbaca ini. Ini kemampuan motorik anak sebelum dan sesudah terapi. Nah, ini kan ada jelas angkanya. Kalau untuk yang kualitatif, contohnya ini. Deskripsi perilaku siswa autis saat mengikuti pembelajaran di kelas, hasil wawancara guru tentang kesulitan belajar siswa tunagrahita, ataupun juga catatan observasi mengenai interaksi sosial anak berkebutuhan khusus dengan temannya. Nah, itu harus dijelaskan lebih mendalam dan itu memang bercerita isinya di dalamnya sehingga memang terjadi perbedaan antara data kuantitatif dan juga data kualitatif. Oke, selanjutnya penggolongan data statistik. Jadi ada beberapa penggolongan datanya ya. Yang pertama ini berdasarkan sifatnya. Yang pertama ini data kontinu. Nah, data kontinu ini ialah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Nah, ini dengan kata lain, ini tidak ada koma-koma. Oh, maaf, maksudnya adalah bisa berkoma, tapi dianya harus berurutan terus. Jadi lanjut terus. Ini 150,1, 150,2, 150,3. Nah, atau berdasarkan berat badannya 40, 40,1, 40,2, 40,3. Kemudian data diskrit. Nah, ini yang tidak mungkin berbentuk pecahan, berarti kebalikan dari data kontinu. Nah, di diskrit ini yang tidak tidak mungkin berbentuk pecahan. Jadi, misalnya jumlah anggota keluarga, misalnya kita ada ayah, ibu, kemudian kita, berarti ada 3. Nggak mungkin 3,1. Nah, seperti itu ya. Jumlah buku-buku di perpustakaan, misalnya, oh ada 50 buku di perpustakaan. Nggak mungkin bukunya 50,2. Nah, seperti itu. Berarti dirobek gitu ya. Jadi tidak dihitung itu. Karena buku itu tentu nggak pakai pecahan dia ya. Nggak setengah-setengah. Nah, ini perbedaan data antara continue dan discrete. Kemudian selanjutnya eh, data berdasarkan cara menyusun angkanya ada data nominal. Nah, data nominal ini bentuk datanya paling dasar karena hanya berfungsi untuk mengelompokkan kategori saja.
Misalnya jenis hambatan, jenis kelamin, atau kategori layanan pendidikan. Nah, kita tidak bisa mengatakan satu kategori itu lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori lainnya. Misalnya, oh, ah, jenis kelamin laki-laki lebih pintar dari jenis kelamin perempuan, kan tidak bisa seperti itu kan? Nah, maka di sini ini datanya namanya data nominal. Nah, ini walaupun terlihat sederhana, skala nominal ini sangat penting karena menjadi dasar identifikasi dan klasifikasi dalam penelitian pendidikan. Nah, ini contohnya ya. Ini ada tingkat kelasnya, ada laki-laki, perempuan, dan jumlah. Di sini dibuat laki-laki, tapi uh, bukan berarti laki-laki lebih pintar daripada perempuan. Seperti itu ya. Ini hanyalah uh, penyusunannya saja. Nah, ini datanya nominal. Jadi, walaupun dia berdasarkan penggolongan atau klasifikasi tertentu, itu tidak mengatakan bahwa itu lebih dari yang satu daripada yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian, selanjutnya adalah data ordinal. Nah, di sini berbeda dengan nominal ya. Nah, data ordinal ini sudah memiliki urutan atau tingkatan. Namun jarak antar tingkatannya belum tentu sama. Contoh, tingkat kemandirian siswa yang dikategorikan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kita tahu ada urutannya, tapi tidak bisa memastikan seberapa jauh perbedaan antar kategori tersebut. Karena itu, analisis data ordinal ini juga harus hati-hati. Peneliti tidak boleh memperlakukan semua skala data dengan cara yang sama. Nah, di sini contohnya, misalkan dari sejumlah 5 orang finalis dalam lomba baca puisi, diperoleh skor hasil penilaian Dewan Juri sebagaimana tertera pada tabel. Mana tabelnya? Ini tabelnya. Oke. Nah, ini tabelnya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini disebut data ordinal. Nah, ini ya. Urutan satu sama dengan juara pertama, yang kedua juara kedua, yang ketiga juara ketiga, yang keempat juara keempat. Nah, tapi kan jumlah skornya beda-beda ya. Lihat jaraknya. Ini 92, yang ini 85, jaraknya berapa ini? 85 sama 92, 7 ya. Kalau 2 dengan 3, 2 dengan 3 jaraknya. Oh, ini salah ini. Salah ranking ini kayaknya. Ini seharusnya ranking 2 ini. Nah, jadi ini jaraknya cuma 3. Nanti berarti ini jadi ranking 3 dengan ranking 4. 7 juga, ranking 4 dengan ranking 5 ada 3. Nah, kan beda-beda. Itu ya. Jadi dia ada urutan tingkatannya, tapi jarak antar tingkatannya belum tentu sama ya. Oke, mungkin dari sana paham ya, bahwa kalau nominal, dianya hanya membagi penggolongannya. Tapi kalau misalnya sudah ordinal, dia sudah ada urutannya, tapi belum tentu sama kandungan di dalamnya. Lihat aja jaraknya tadi ya. Seperti itu. Nah, ini kalau ini bisa dikatakan nominal ini. Jadi ini tidak, jarak antar nomor ini tidak mewakili apapun. Tidak ada pembeda. Oh, 12 lebih pintar dari 7, 7 lebih pintar dari 3. Nah, itu tidak ada seperti itu ya. Atau semakin tinggi atau semakin kecil angkanya berarti dia semakin pintar, enggak ya. Nah, ini bisa dikatakan ini nominal dan ini yang ordinal. Jadi nomor undian itu nominal, yang urutan kedudukan itu ordinal. Oke, selanjutnya berdasarkan cara menyusun angkanya, yang ketiga itu data interval. Nah, data interval itu yaitu data statistik di mana terdapat
dapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan. Nah, misalnya 0 ke 10. Wah, ini salah interval apanya ini gambarnya. Seharusnya sama 0, 10, ini 20, ini 30, 40, 50. Seperti itu ya. Nah, coba lihat ini. Dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa sekalipun kelima orang finalis ini mempunyai perbedaan urutan kedudukan yang sama, yaitu masing-masing selisih perbedaannya hanya satu, ya, ranking 1, 2, 3, 4, 5. Namun dengan perbedaan urutan kedudukan yang sama itu, tidak mesti menunjukkan perbedaan skor yang sama. Misalnya perbedaan skor antara juara satu dengan juara 3, 92, dengan 88, ini berarti salah ini, dengan 8, benar ya, 92, 88. Nah, ini yang benar ini. Nah, berarti selisihnya kan hanya 4. Kemudian 88 dikurang 85 selisih 3. Kemudian juara 3 dengan juara 4, 88 dikurang 78. Selisihnya 10. Jadi dengan mengetahui data interval, informasi yang diperoleh dari data ordinal akan menjadi lebih jelas dan lengkap. Selanjutnya berdasarkan bentuk angkanya. Nah, ini ada data tunggal. Data tunggal itu ialah data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit dalam kurung satu kesatuan. Nah, dengan kata lain, data tunggal adalah data statistik yang angka-angkanya tidak dikelompok-kelompokkan. Contohnya nilainya nih, ada yang 65, ada 70, ada 72, ada 72, ada 68. Nah, dan seterusnya. Itu masing-masing angkanya merupakan satu atau satu kesatuan. Jadi masing-masing angka tersebut ya berdiri sendiri dia, karena tidak tidak dikelompokkan dengan yang lain. Walaupun di sini ada satu kelompok, maksudnya satu kelas misalnya ya. Tapi yang maksudnya itu adalah datanya sendiri-sendiri. Nah, data angka yang demikian ini disebut data tunggal, gitu ya. Kemudian data kelompok. Ini nomor 2 ini. Data kelompok. Di sini tiap-tiap unitnya ini terdiri dari sekelompok angka. Contohnya data berupa nilai hasil ulangan harian 40 mahasiswa di UNP. Tetapi angka-angkanya dikelompokkan. Misalnya ini nilainya 80 sampai 84 berapa, 75 sampai 79 berapa, 70 sampai 74 berapa, dan seterusnya. Nah, jadi misalnya 80 sampai 84 ini mungkin ada 3 orang. 75 sampai 79 ada 10 orang. 70 sampai 74 ada 10 orang. Nah, seperti itulah ya. Jadi mungkin isinya beda-beda tergantung nilai sama seperti kelas kita. Jadi kalau misalnya dikasih tes kemudian dinilai, ya mungkin kita akan bisa melihat golongan uh, kelompok-kelompoknya ini. Nah, ini nanti kan bisa dihitung, diuji statistik dan lain sebagainya. Jadi datanya jelas. Oke, sifat data statistik. Nah, berulang kali dikemukakan bahwa data statistik itu adalah data yang berwujud angka. Sebagai data angka, data statistik memiliki beberapa sifat tertentu. Antara lain, misalnya data statistik memiliki nilai relatif. Nah, ini nilai relatif. Ini nilai relatif. Ini nilai relatif atau ada juga yang mengatakan nilai semu. Nah, nilai relatif ini nilai dari suatu angka atau bilangan, yaitu nilai yang ditunjukkan oleh angka atau bilangan itu sendiri. Nah, ini 40, ya berarti kan memang itulah nilainya 40. Jadi nilai 40 itu adalah bilangan 40 itu sendiri. Nah, nilai relatif dari bilangan 44 ini ya adalah bilangan 44 itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian
Di data statistik ini juga memiliki nilai nyata atau nilai sebenarnya. Nah, ini dia. Nilai nyata atau nilai sebenarnya. Nilai nyata dari suatu angka adalah daerah tertentu dalam suatu deretan angka yang diwakili oleh nilai relatif. Contohnya, nilai nyatanya misalnya angkanya 5, nggak usah 44, angka 5. Maka nilai nyata dari angka 5 itu daerah antara 5 dikurangi 0,5. Nah, kemudian itu sampai dengan 5 ditambah 0,5. Nah, jadi nilai nyata dari angka 5 itu adalah daerah antara 4,5 dikurang 5,5. Nah, itu ya, jadi 5. Kalau misalnya 40 saja, berarti 40 dikurang 0,5 dan juga ditambah 0,5. Jadi ada batas bawah sama batas atas. Gitu ya. Kalau batas eh, bawahnya dikurang. Kalau batas atasnya ditambah. Gitu ya. Nah, di sini contohnya ini kan 40 sampai 44. Nah, ini 40 ini batas bawah, ini batas atas. Jadi, eh, pada angka ini ada batas bawah nyatanya, berarti ini dikurang 40, dikurang 0,5 sama dengan 39,5, dan di sini batas atas nyatanya 44 ditambah 0,5. Ini jika angkanya sama ya. Oh, ini salah buat ini. Kebalik ini. Jadi nilai nyatanya itu dari 39,5 sampai 40,5. Seperti itu ya. Nah, bagaimana misalnya nilai nyatanya itu adalah 17,5 misalnya. Nah, kalau 17,5 maka yang dikurang itu adalah 0,05. Kalau misalnya dia ada satu di belakang koma, maka pengurangnya adalah dua di belakang koma. Begitu ya. Oke, jadi kita ulang ya. Jadi bilangan 40. Nah, ini kita disebut batas bawah relatif dan nilai 44 kita sebut batas atas relatif. Jadi 40 sampai 44. Nah, batas bawah nyatanya 40 dikurang 0,5, bukan ditambah, dikurang 0,5. Sedangkan batas atasnya ini ditambah 0,5. Jadi 44 ditambah 0,5. Jadi 44,5. Nah, selanjutnya bilangan 40 sampai 44 itu kita sebut nilai relatif. Sedangkan 39,5 di sini tadi ya, sampai 44,5 ini kita sebut nilai nyata. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada sedikit salah gambar ini. Oke, itu dia. Oke, teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini adalah tahap yang sangat menentukan kualitas penelitian. Jika data dikumpulkan secara sembarangan, maka hasil penelitian juga tidak dapat dipercaya.
Nah, di sini ada ini beberapa teknik ya. Jadi ada observasi, ada tes, ada angket. Masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Nah, peneliti harus memilih teknik yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan kondisi peserta didik. Nah, selain itu juga ada daftar cek atau checklist, kemudian ada skala bertingkat atau rating scale, ada wawancara dan lain-lain. Nah, banyak teknik pengumpulan data ya. Mungkin Ananda juga sudah belajar itu di mata kuliah yang lain mengenai teknik pengumpulan data itu. Nah, dalam konteks PLB, teknik pengumpulan data juga harus mempertimbangkan kenyamanan dan kemampuan anak agar proses penelitian tetap etis. Nah, jadi ini gampang sekali ya. Observasi ini kan kita pengamatan. Tes ini kita ngasih soal misalnya. Kalau angket ini nanti mereka yang ngisi seperti itu ya. Ya biasanya angket ini dikasih ke gurunya. Ini kalau anaknya dites itu biasanya di PLB. Oke, tidak semua teknik pengumpulan data itu cocok digunakan pada semua peserta didik. Guru dan peneliti harus realistis melihat kondisi anak. Misalnya penggunaan angket tadi. Nah, penggunaan angket tertulis ini mungkin tidak efektif bagi anak dengan hambatan tertentu. Nah, dalam situasi seperti ini, observasi atau wawancara bisa menjadi alternatif yang lebih tepat. Nah, disinilah pentingnya empati dalam penelitian pendidikan. Jadi, penelitian bukan hanya tentang memperoleh data, tetapi juga menghormati kondisi subjek penelitian. Oke, sekarang coba kita lihat studi kasus mengenai perilaku tantrum pada anak berkebutuhan khusus. Dalam penelitian seperti ini, data membantu kita memahami pola perilaku secara lebih objektif. Kita dapat melihat kapan tantrum muncul, apa pemicunya, dan bagaimana respon lingkungan terhadap perilaku tersebut. Nah, semua informasi ini penting untuk menentukan intervensi yang tepat. Nah, ini coba lihat ini. Nah, seorang anak autis sering mengalami tantrum di kelas. Guru awalnya menganggap anak tersebut tantrum karena tidak mau belajar. Namun, setelah dilakukan pengumpulan data selama 1 minggu, nah diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, ini waktunya, ini aktivitasnya, perilaku tantrumnya, dan respon gurunya apa. Ini ya. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa tantrum lebih sering muncul saat anak diminta melakukan tugas menulis yang cukup sulit. Nah, ini ketika mengerjakan matematika menangis, menulis kalimat panjang menangis, ketika bermain tidak tantrum. Nah, seperti itu ya. Nah, selain itu, setiap kali tantrum terjadi, tugas yang diberikan dihentikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan tantrum berfungsi untuk menghindari atau melarikan diri dari tugas yang dianggap sulit oleh anak. Nah, berdasarkan data ini, guru dapat merancang intervensi yang lebih tepat, misalnya memecah tugas menulis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, atau memberikan bantuan atau petunjuk secara bertahap, atau memberikan penguatan ketika anak mencoba menyelesaikan tugas tanpa tantrum. Nah, Kem- di sini tetap mempertahankan tuntutan tugas secara bertahap agar anak tidak belajar bahwa tantrum dapat menghilangkan tugas. Nah, itu ya. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa data ini membantu guru memahami penyebab dan fungsi perilaku tantrum secara objektif. Sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dibandingkan hanya mengandalkan dugaan atau pengamatan umum. Oke, itu ya. Baik, sebagai penutup, Bapak ingin menegaskan kembali bahwa data adalah fondasi utama dalam penelitian pendidikan. Tanpa data yang baik, penelitian kehilangan kekuatan ilmiahnya.
Nah, memahami jenis data, skala data, dan teknik pengumpulan data akan membantu kita menjadi pendidik yang lebih objektif dan profesional. Nah, mudah-mudahan setelah pertemuan ini, Ananda tidak lagi melihat data sebagai sesuatu yang rumit, tetapi sebagai alat untuk memahami peserta didik secara lebih mendalam. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ananda selama perkuliahan hari ini. Saya berharap materi ini menjadi pondasi awal yang kuat untuk memahami statistik pendidikan secara lebih mendalam. Jangan ragu untuk terus bertanya dan berdiskusi. Dalam proses belajar statistik, keberanian untuk bertanya jauh lebih penting daripada berpura-pura sudah memahami semuanya. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.